Bapak dosen pembimbing PBG dalam jabatan, izinkan saya untuk memperkenalkan sebelum saya melaksanakan praktek pembelajaran. Nama saya Marta Tinggal SPD dengan nomor urut 233051017. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 di LPTK Universitas Simalungun. Berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan di SMA Negeri 1 Siantar di kelas 10-2. Terima kasih. Siap. Kepada Ibu Rita, salam. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Akan duduk kembali dengan posisi tetap berdiri. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan rahmat-Nya kita masih dapat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 10-2 pada hari ini tanggal 4 Maret 2024. Baik, kita akan menyanyikan lagu nasional sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Ya, dengan suara yang nyaring. Ikuti lagunya. Sebelumnya sudah Ibu sampaikan teori maksud dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya, nah kalau sudah kita buat dalam kelompok kerajaan-kerajaan agama Hindu-Buddha, ada beberapa kerajaan yang sudah kita buat, yaitu kerajaan Kutai, kerajaan Kalingga, kerajaan Mataram kuno kelima, Sriwijaya ke-6, Kediri ke-7, Singosari, iya, ke-8, Majapahit ya. Baik. Nah, hari ini Ibu akan menanyakan terkait materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya ya. Dari kalau kita berbicara tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, di sini ada Ibu buat beberapa bangunan yang ada di Indonesia setelah masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha, yaitu ini apa ini? Prasasti Yupa yang ditemukan di mana? Di Kalimantan. Terus ini Candi Borobudur. Di mana Candi Borobudur? Magelang, Jawa Tengah. Magelang di Jawa Tengah. Ini apa? Muara Taku. Ya, ini tentang kerajaan Buddha ya. Ya. Ini apa, Mak? Perahu. Ada perahu berjadi satu ya. Nah, ini sudah kita lihat di proyek kita yang sudah kita
susun untuk kita presentasikan pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya, coba kalau Ibu tanya, ada pelajaran kita minggu yang lalu tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Siapa yang bisa menyebutkan satu dari teori masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha ke Indonesia? Ya, silakan Agung. Pertama itu adalah teori Harpani. Teori Harpani itu maksudnya penyebaran dari agama hidup Buddha ke Indonesia. Baik, berikan tepuk tangan buat Agung. Oke, selanjutnya seperti yang sudah kita sepakati bersama di minggu-minggu sebelumnya tentang kerajaan-kerajaan agama Hindu Buddha, kita sudah membentuk kelompok. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan dari apa yang sudah kamu diskusikan di dalam kelompokmu masing-masing. Sekarang Ibu akan arahkan kamu untuk masuk ke dalam kelompok masing-masing. Silakan. Baik, karena semuanya sudah masuk dalam kelompok. Nah, sekarang Ibu berikan waktu untuk kamu berdiskusi sebentar, sekitar 10 menit sebelum persiapan untuk presentasi. Silakan supaya tetap aktif di dalam kelompok masing-masing. Kelompok 1, ya, kelompok 1. Ya,
kita presentasi. Sekarang untuk kelompok 7 kerajaan Singosari. Nah, kita langsung ke kelompok 7. Nanti yang kedua kelompok 5. Yang ketiga kelompok 4. Siap ya sama Lia ya? Ya. Yang keempat kelompok kerajaan Kalingga. Ya, kedua kelompoknya. Ya, baik. Ya, sekarang kita serahkan kepada kelompok 7. Berikan semangat dulu buat kelompok. Baik, sebelum Ibu serahkan kepada kelompok kerajaan Singosari, kelompok 7 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok mereka. Nah, untuk yang lain supaya diperhatikan nanti kepada moderator setelah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang kerajaan Singosari, kamu akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait hasil presentasi yang kamu lakukan. Terima kasih. Silakan moderator Elsie ya. Ya. Selamat pagi semua. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yaitu Kerajaan Singosari. Yang terkait dengan masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Chelsea Angela Marika sebagai ketua kelompok dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Semarang. Perkenalkan, nama saya Ranjito Agi Ciladahi. Perkenalkan, nama saya Ranjito Ciladahi. Perkenalkan, nama saya Akta. Di sini kami menghadirkan 2 proyek. Proyek yang pertama yaitu Candi Borobudur dan proyek yang kedua Peta Kerajaan Singosari. Proyek pertama kami adalah Candi Borobudur. Alat dan bahan membuat Candi Borobudur yaitu kardus, gunting, lem, dan pilok. Letak Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Ibu Kota Semarang, Kecamatan Borobudur. Inilah hasil dari proyek kedua kami yaitu Peta Kerajaan Singosari. Alat dan bahan membuat Peta Kerajaan Singosari: karton, penghapus, penggaris, pensil, dan pulpen. Peta Kerajaan Singosari di sini adalah Pulau Sumatera, di sini Pulau Kalimantan, di sini Pulau Sulawesi, di sini Pulau Maluku, Papua, Nusa Tenggara, dan Pulau Jawa. Jadi Kerajaan Singosari terletak di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, Ibu Kota Surabaya, tepatnya di Malang, di Sungai Berantas, Jawa Timur. Kehidupan sosial Kerajaan Singosari. Saat berubahnya kerajaan politik, saat PNR wafat, kerajaan sempat terguncang. Pada saat terguncang, masyarakat sempat cemas dan masuknya kerajaan pemerintah Kertanegara. Sistem ekonomi pada zaman Kerajaan Singosari yang termasuk golong yang terletak pada strategis yang berada di limbah Sungai Berantas. Mata pencarian Singosari adalah dengan memperdagangkan beras, kayu, cendana, emas, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singosari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga ke Pulau Madura. Sumber sejarah Singosari yaitu Candi Singosari, Candi Mahanurung, Candi Bidal Arca, Kalajara, Karajitan. Sistem pemerintahan Singosari memiliki sistem pemerintahan yang raja adalah tahta tertinggi dalam pemerintahan. Keruntuhannya Kerajaan Singosari diakibatkan oleh pemberontakan pada tahun 1292 karena Kertanegara akan membalas dendam dengan kerajaan yang telah membunuh keluarga
dan membunuh keluarganya. Akibat pemberontakan tersebut, terjadinya peruntuhan dalam kerajaan Singasari. Sekian penjelasan kami mengenai peta kerajaan Singasari dan Candi Borobudur. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Kita berikan tepuk tangan dulu. Baik. Selanjutnya tadi sudah diserahkan kepada setiap kelompok untuk bertanya. Tetapi diserahkan kepada moderator. Silakan. Kepada Lalmian kami persilakan. Saya dari kelompok 8 ingin bertanya, siapa ratu pertama kali membangunkan kerajaan Singasari dan kali berapa yang membangunkan kerajaan tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Lalmian dari kelompok 8. Nama pendiri kerajaan Singasari adalah Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Apakah jawaban kami diterima? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kepada kelompok 6 kami persilahkan. Nama saya Fitri dari kelompok 5 Kerajaan Sriwijaya. Ya, Ingin bertanya, apa tujuan adalah Candi Borobudur dibangun? Kami akan menjawab pertanyaan dari Krisneri dari kelompok 5 mengenai tujuan Candi Borobudur dibangun. Candi Borobudur dibangun sebagai wisata budaya di Jawa Tengah dan untuk Candi Borobudur dibangun untuk memuliakan raja-raja yang sudah bersatu dengan dewa. Apakah jawaban kami diterima? Apakah ada lagi yang bertanya? Saya Agung dari kelompok 6, saya ingin bertanya. Pada masa kesimpulan siapa Kerajaan Singasari mengalami kejayaan dan jelaskan mengapa pada masa pimpinan tersebut mengalami kejayaan. Saya akan menjawab pertanyaan. Jadi, kerajaan Singasari mengalami puncak kejayaannya pada tahun 1292 yang dipemerintahi oleh Kertanegara, yang dimana pada pemerintahan Kertanegara kekuasaan mencakup wilayah Sumatera, wilayah Nusa Tenggara, wilayah Sulawesi, Maluku dan juga Papua. Apakah jawaban kami diterima? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami akan menutup presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Telah mempresentasikan tentang kerajaan Singasari. Silakan kembali ke tempat semula. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita serahkan kepada kelompok berapa tadi, Nak? Ya, silakan. Kita akan lanjut kelompok kerajaan Sriwijaya. Ya, sambil mempersiapkan hasil presentasi dari kerajaan Sriwijaya, ya, seperti yang sudah Ibu arahkan tadi tentang candi-candi yang ada di Indonesia. Mengenai masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha ke Indonesia, ya. Di sini tadi sudah Ibu tunjukkan ada beberapa candi yang ada di Indonesia, ya. Nah, baru mengenai proyek yang kamu hasilkan dalam diskusi kelompok. Oke, selanjutnya kami serahkan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan kerajaan Sriwijaya. Ya, silakan. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 5 yaitu Kerajaan Sriwijaya akan mempresentasikan tentang kedua proyek yang telah kami kerjakan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kristiani Sitorus, selaku sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Chelsea Evelina Haloho. Perkenalkan, nama saya Syafira Triananda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan. Nah, pada proyek yang pertama kami membuat Candi Muara Takus. Candi Muara Takus ini dibuat dari bahan yaitu stik, lem, plastisir, dan styrofoam. Candi Muara Takus berada di Kepulauan Riau, yaitu Pekanbaru.
Candi Muara Takus dibangun pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Candi Muara Takus terdapat beberapa bagian, yaitu Candi Tua, Candi Bungsu, Stupa Malinggai, dan Candi Palangka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafia. Kerajaan Sriwijaya meliputi Pulau Sumatera dan wilayah Asia Tenggara. Yang pertama yaitu Pulau Sumatera, yang kedua yaitu Selat Malaka, ketiga yaitu jalur perdagangan maritim. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kerajaan Sriwijaya didirikan pada abad ke-7 Masehi dengan pemerintahan diletak di Palembang. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim. Kehancuran kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-13 dengan kerajaan tetangga dan perubahan jalur perdagangan. Oke, nilai yang pertama, satu, sistem sosial, yaitu seperti bangsawan, pedagang, dan rakyat jelita. Yang kedua, sistem ekonomi, yaitu perdagangan maritim. Kedua, pertanian. Ketiga, sistem kebudayaan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5, bagaimana kemunduran kerajaan Sriwijaya? Kehancuran kerajaan Sriwijaya mengikut kemunduran pada abad ke-13 dengan berbagai lawan kerajaan tetangga dan perubahan perdagangan. Ajaran yang kami terima. Dipersilakan kepada Lantito. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Singosari. Kenapa kerajaan Sriwijaya disebut kerajaan maritim? Baik, izin saya jawab. Kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim karena sistem ekonomi kerajaan Sriwijaya menggunakan jalur perdagangan, yaitu menggunakan pasar dengan jalur perdagangan dari sampai pulau ke pulau lain. Maka jawaban sekali diterima. Sekian dari kami. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha ke Indonesia serta kerajaan Kalingga yang berhubungan dengan masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Jadi masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia dimulai pada abad ke-400 Masehi, dan hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa telah berdirinya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, dan masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia berawal dari jalur perdagangan. Dan sebelum bangsa kolonial masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia melakukan perdagangan dengan bangsa-bangsa asing seperti bangsa Tiongkok, Hindu, dan lain-lain. Bangsa terbesar yang menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia, yaitu terbesar di Asia. Sebelum itu, kami di sini membahas tentang Kerajaan Kalingga. Sedikit info, jadi Kerajaan Kalingga itu terletak di Jawa Tengah antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara. Kerajaan Kalingga dipimpin di bawah kepemimpinan Ratu Sima yang dikenal dengan tegas, adil, bertanggung jawab, serta melarang rakyatnya untuk tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya, sekalipun barang itu tidak ada yang punya, dan jika diketahui melanggar maka akan diberikan sanksi hukuman. Kami akan membahas tentang sistem sosial, kehidupan Kerajaan Kalingga, kehidupan ekonomi, dan kehidupan politiknya, serta sumber-sumber sejarah yang ada di Kerajaan Kalingga. Yang pertama kita akan membahas
sumber sejarah Kerajaan Kalingga, yaitu 1 Prasasti Tukmas, 2 Prasasti Sojomerto, 3 Prasasti Rahtawun, 4 Candi Angin, dan 5 Candi Buga. Selanjutnya, kehidupan sosial akan dibacakan oleh teman saya. Kehidupan sosial Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan yang berada di Jawa Tengah dan bercorak Hindu. Kerajaan Kalingga berdiri sekitar abad ke-6 Masehi. Sumber sejarah tidak banyak dan mayoritas berasal dari catatan asal Tiongkok. Untuk kehidupan ekonomi dibacakan oleh teman saya, atas nama Beauty. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga adalah salah satu aspek dari perkembangan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga lebih banyak disoroti dari bidang ekonomi, serta perkembangan aspek dari bidang pertanian dan bidang industri. Selain dari itu, Kerajaan Kalingga juga berada di posisi yang sangat strategis, yaitu di bagian utara Jawa Tengah. Serta Kerajaan Kalingga juga banyak dikunjungi oleh pedagang dari luar negeri. Selain dari itu juga, Kerajaan Kalingga lebih banyak tergolong menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading. Komoditas dari masyarakat lebih banyak menjual dari itu. Dan untuk kehidupan politik dibacakan oleh Rene Dimanurung. Kehidupan politik berdasarkan aspek politik, Kerajaan Kalingga mengalami kejayaan sekitar abad ke-7. Di bawah kepemimpinan Ratu Simo menjelaskan roda kepemimpinan dengan tegas, bijaksana, adil, dan keras. Bahkan Ratu Simo melarang rakyatnya menyentuh barang yang bukan miliknya. Apabila terdapat seseorang melanggar aturannya, akan menerima sanksi. Oke, di sini seperti yang kita lihat, kami akan menyajikan dari 3 proyek pilihan kami memilih candi, yaitu Candi Borobudur dan Candi Cangkuang. Kami akan menjelaskan tentang Candi Borobudur, yaitu Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Ini Candi Borobudur merupakan tempat pemuja bagi agama Buddha yang terbesar di dunia. Dan kedua adalah Candi Cangkuang, merupakan candi yang terletak di Jawa Barat yang berhubungan dengan agama Hindu. Jadi di sini kami menyajikan dua candi yang berasal dari Hindu dan Buddha. Dan ada satu peta Kerajaan Kalingga. Dari sini kita simpulkan bahwa Kerajaan Kalingga terletak antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, untuk kelompok 1, boleh bertanya? Perkenalkan, saya Albert Prasetya dari kelompok 1. Ingin bertanya, apa saja peninggalan Kerajaan Kalingga? Oke, di sini saya akan jawab pertanyaan Akbar dari kelompok 1. Jadi, peninggalan dari Kerajaan Kalingga itu ada 5. 1 Prasasti Tuk Emas, 2 Prasasti Sojomerto, 3 Prasasti Rahtawun, 5 Candi Angin, dan ke-6 Candi Bubrang. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan bertanya. Bagaimana sikap Ratu Sima saat memimpin di Kerajaan Kalingga? Oke, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Agung, yaitu tentang bagaimana kepemimpinan Ratu Sima. Jadi Ratu Sima itu memimpin Kerajaan Kalingga itu dengan sangat tegas, adil, bijaksana, serta bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dan di masa kepemimpinan Ratu Sima inilah Kerajaan Kalingga itu mengalami kejayaan. Kemudian, apakah masih ada yang bertanya? Jika sudah tidak ada, kami akan menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat perhatiannya. Kali ini saya akan
membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Nurul dari kelompok 8 ingin bertanya. Mengapa Candi Borobudur disebut 7 keajaiban? Oke, kami akan menjawab. Candi ini disebut 7 keajaiban dunia karena dia sendiri memiliki keajaiban yang tidak diketahui oleh orang-orang. Di mana angka-angka misterius yang terdapat dalam candi ini belum diketahui apa dari jawaban dari angka-angka misterius itu. Jadi sampai sekarang itu masih dilakukan penelitian mengenai angka-angka misterius yang terdapat dalam candi ini. Itu saja jawaban dari kami. Apakah jawaban kami bisa diterima? Oke, adakah teman-teman lain yang ingin bertanya? Kepada Abu kami bisa. Jasa alasannya mengapa Kerajaan Mataram kuno bisa dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dan pada masa pemerintahan siapa Kerajaan Mataram kuno ini? Oke, kerajaan ini berpindah pada masa pemerintahan dari Erlangga. Lalu kerajaan ini berpindah disebabkan oleh keruntuhannya Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno itu di Jawa Tengah, yang pertama itu disebabkan oleh letusan gunung berapi. Ini disimpulkan dari candi-candinya yang tertimbun lahar. Lalu yang kedua itu yaitu krisisnya ekonomi di Kerajaan Mataram kuno. Kita ketahui bahwa Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah itu letaknya kurang strategis. Jadi kalau misal dipindahkan ke Jawa Timur, terutama di wilayah pantai selatan Bali, sistem ekonominya menjadi lebih berkembang dan maju dengan sistem perdagangan. Itu saja mungkin alasannya mengapa kerajaan ini berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Sekian dari kami, apakah jawaban kami bisa diterima? Adakah teman-teman lain yang ingin bertanya? Oke, sekian dari kami. Terima kasih telah menonton presentasi kami ini yang cukup membosankan mungkin bagi teman-teman. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Setelah kita dengarkan tadi teman-temannya mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya dari Kerajaan Kutai sampai Kerajaan Majapahit, kamu tentu sudah dapat memahami bagaimana perkembangan dari setiap kerajaan, bagaimana letak kerajaan, sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran kita di pagi hari ini, tentu kita harus dapat mengetahui tujuan pembelajaran yang kita dapatkan. Karena jauh sebelumnya sudah Ibu sampaikan kepada kamu apa tujuan pembelajaran dari materi kita di pagi hari ini. Yang pertama, kamu dapat mengklasifikasikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang sebelumnya kamu dapat menyebutkan ataupun menjelaskan tentang teori maksud dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ya, begitu juga tentang proses perdagangan agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran kita di pagi hari ini, tentu kita harus bisa merefleksi bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran kita. Ya, apa yang sudah kamu rasakan setelah kamu belajar dari pembuatan proyek pilihan dan proyek di dalam kerajaan-kerajaannya? Coba kalau Ibu tanya dari kelompok 1, bagaimana pendapatnya, Ra? Manfaat setelah kita melakukan pembelajaran ini, Bu, membangun rasa percaya diri, memperluas wawasan, melatih public speaking, melatih kerjasama, dan membangun kreativitas. Waduh, bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Sudah sangat bagus. Untuk kelompok yang lain, Ibu coba kasih kesempatan kepada anak-anak Ibu yang mau memberikan pendapatnya. Coba diangkat tangannya. Yuk, kelompok 5, silakan. Manfaat dari pembelajaran ini menurut saya yaitu melatih kita untuk berpikir kritis dan melatih kita untuk berkreativitas dalam membuat candi-candinya, lalu melatih kita dalam public speaking, kepercayaan diri untuk bisa menjelaskan apa yang telah kita pelajari ke teman-teman semuanya agar mereka mengetahui yang telah kita teliti. Iya, berikan tepuk tangan buat yang lain.
Kelompok 4, Samaria bisa? Silakan. Yang pertama itu pastinya kita memperluas wawasan kita. Yang kedua itu melatih public speaking kita di depan umum, kepercayaan diri kita dalam menjelaskan, lalu melatih kerjasama dan kompak kita dalam membuat proyek ini. Yang terakhir yaitu melatih kita dalam membangun kreativitas kita dalam membangun penyelesaian proyek kita. Sekian mungkin dari saya. Iya. Kelompok 7, Menurut saya tujuannya dengan setelah membahas kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu menambah wawasan mengenai kerajaan yang ada di Indonesia, serta melatih kita untuk berbicara di depan teman atau di depan kelas, menguji kemampuan dan daya ingat kita dalam presentasi, dan tentunya melatih public speaking agar lebih terbiasa presentasi ke depannya. Oke. Untuk kelompok 6, coba Abang Agung, boleh? Menurut pendapat saya dari kajian tersebut kita lebih mengenal dari kajian tersebut dan juga kita percaya diri dan juga kita melatih public speaking biar tidak kaku-kaku. Iya. Kamu sudah dapat memahami apa tujuan kamu mempelajari tentang proses masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Yang kita mulai dari minggu-minggu sebelumnya mengenai teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia, proses perdagangan agama Hindu Buddha di Nusantara, dan yang ketiga dapat mengklasifikasikan kerajaan-kerajaan agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, dari hasil pendapatmu tadi terkait pembelajaran yang kita lakukan, kamu merasa lebih percaya diri, memiliki lebih kreatif, ya, lebih mandiri, lebih bertanggung jawab. Nah, hasil proyek yang sudah kamu tunjukkan tadi sudah cukup bagus. Ibu sangat bangga untuk kelas 10-2. Mudah-mudahan pembelajaran kita untuk kedepannya lebih bermanfaat lagi. Ya, nah, untuk pembelajaran kita minggu depan kita akan lanjutkan dari materi kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ya, itulah materi yang akan kita pelajari, dan Ibu harap seluruh anak-anak didik kami dapat memahami dan mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan kamu dapatkan. Sekian, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat seluruhnya, dan selanjutnya kita akan tutup tetap dalam posisi berdoa. Ibu serahkan, kita berdoa, lanjut ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Demikian hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga peserta didik kami semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita berikan